Jumpa kembali dengan kami D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Pada akhir abad ke-15, di mana saat itu kerajaan Majapahit dengan perlahan-lahan kewibawaannya mulai pudar dikarenakan perang saudara antara Kedaton Kulon yang beribu kota di Trowulan dengan Kedaton Wetan yang beribu kota di Blambangan. Perang saudara ini dikenal dengan Perang Paregreg. Pada tahun 1475, kembali Majapahit mendapat serangan besar-besaran dari Demak, yang saat itu pasukan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Serangan Demak ini membuat kerajaan Majapahit benar-benar runtuh, sehingga semua pusaka dan lambang kerajaan Majapahit dibawa ke Demak sebagai bukti kemenangan. Raden Patah memerintah kerajaan Demak selama 26 tahun, yaitu dari tahun 1478 sampai tahun 1504. Sepeninggal Raden Patah, terjadilah gejolak di dalam Kedaton, yaitu dengan terbunuhnya Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin alias Pangeran Sekar Sedolepen oleh Sunan Prawoto yang merupakan putra dari Raden Trenggono. Pangeran Sekar Sedolepen meninggalkan dua putra, yaitu Arya Penangsang dan Arya Mataram. Sepeninggal Pangeran Sekar Sedolepen, maka pada usia 16 tahun Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Adipati Jipang dengan dibantu oleh Patih Mat Akun atau Mentaun. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat dan Raden Prawoto pun naik tahta menggantikan ayahnya. Akan tetapi pada tahun 1549, Arya Penangsang membalas kematian ayahnya yang saat itu dibunuh oleh Raden Prawoto dengan mengirim utusan yang bernama Rungkut untuk membunuh Raden Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Dalam usahanya, Rungkut dan Raden Prawoto sama-sama tewas. Setelah kematian Raden Prawoto, Arya Penangsang pun naik tahta menjadi Sultan Demak kelima, dan ibu kota kerajaan pun dipindahkan ke Jipang. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan, ketika dalam perjalanan pulang ke Pajang,
Jaka Tingkir singgah ke Gunung Donaraja, tempat Ratu Kalinyamat menyendiri. Dalam pertemuan itu, Ratu Kalinyamat meminta tolong agar Jaka Tingkir bersedia membunuh Arya Penangsang yang saat itu menjadi penguasa Demak, dengan imbalan menyerahkan Demak dan Jepara kepada Jaka Tingkir. Setelah berada di Pajang, Jaka Tingkir pun membuat sayembara dengan hadiah tanah pati dan alas mentau bagi siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang. Adalah Ki Pamanahan dan sahabatnya Ki Panjawi dengan dibimbing oleh Vi Juru Martani yang berani mengikuti sayembara tersebut. Ki Pamanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Mertani kemudian mengirimkan surat tantangan atas nama Hadi Wijaya kepada Arya Penangsang. Mendapat surat tantangan, Arya Penangsang pun marah karena di dalam surat tantangan tersebut dibawa oleh pekatiknya yang sudah dipotong telinganya oleh Pamanahan dan Panjawi. Arya Penangsang pun berangkat ke medan perang dengan menunggangi kuda kesayangannya yang bernama Gagak Rimang. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang pun terjadi di dekat Bengawan sore. Sementara itu dari atas kuda, Arya Penangsang dengan semangat menghabisi prajurit Pajang sambil mencari keberadaan Pamanahan dan Panjawi, yang pada akhirnya bertemulah Arya Penangsang dengan Danang Sutawijaya. Sebenarnya ada larangan untuk melintas sungai Bengawan sore ketika sedang perang, karena jika dilanggar maka pasukan yang menyeberangi Bengawan sore akan kalah. Arya Penangsang yang saat itu terbakar emosi tanpa sadar melintasi sungai Bengawan sore untuk mengejar Danang Sutawijaya. Dalam pertempuran duel tersebut, akhirnya Arya Penangsang kalah dengan perut robek terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya.
Dengan kematian Arya Penangsang, maka Demak pun semakin suram dan kerajaan Pajang semakin bersinar. Sampai di sini dulu ulasan kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.